Akhir kelompok-kelompok yang kalau memakai teorinya Pak Yusuf Kalla, di Indonesia ini memang ada bahaya. Bukan bahaya etnis, bukan bahaya agama, tapi bahaya keadilan. Di Indonesia ini kalau nyari 100 orang miskin, pasti 90 orang Islam. Kalau nyari 100 orang kaya, pasti 90-nya bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mohon maaf karena beberapa kali membatalkan atau tidak jadi hadir di kuliah subuh kita di masjid ini karena beberapa jadwal yang bentrok. Alhamdulillah bisa bertemunya di bulan Ramadan ya. Mungkin ini hikmahnya bahwa pertemuan itu tidak terjadi di luar bulan Ramadan, sehingga pertemuan ini membuat pahala kita tentunya lebih banyak ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, temanya berkembang tentunya karena menurut yang saya amati memang Ramadan tahun ini porsi kita bicara tentang negara itu cukup atau bertambah lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya kita hanya bicara hal-hal yang terkait dengan seperti dikatakan oleh Pak Maan tadi, ubudiyah ya, lebih banyak tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Tetapi tahun ini alhamdulillah ada banyak kesadaran untuk membicarakan tentang tema-tema kenegaraan ya. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang positif ya. Karena kemudian masjid telah berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada umat Islam. Kita ketahui bahwa realitas agama secara umum dan terutama bagi kita realitas Islam itu jauh lebih kuat dia daripada realitas lainnya. Dan ini harus disadari dan diterima. Baru-baru ini di barat itu ada penelitian yang sangat menarik. Karena untuk pertama kalinya penelitian itu dilakukan dalam rentang waktu yang panjang ya, oleh sebuah universitas ya. Kalau penelitian biasanya itu kan orang diamati paling banyak setahun ya. Ada yang seminggu ya. Kalau survei pilkada itu ya paling lama seminggu pengamatannya. Tapi ini ada penelitian yang panjang sekali sampai 18 tahun tentang kenapa pada akhirnya agama itu lebih berjaya daripada realitas lain ya. Kita tahu bahwa agama itu punya banyak musuh juga ya.
Artinya karena agama itu kan dianggap apa? Tidak rasional misalnya, sehingga salah satu musuhnya itu adalah sains, ya, ilmu pengetahuan, ya. Di negara-negara barat ada orang yang menjadikan sains sebagai agamanya, ya. Kemudian di tempat lain yang bisa menjadi musuh agama adalah paham-paham lain, termasuk paham kenegaraan, seperti misalnya nasionalisme, apalagi komunisme, ya, yang tidak percaya kepada agama. Tetapi dari diskusi atau dari survei, dari penelitian yang panjang itu, agama itu tetap berjaya. Artinya orang itu kalau ditanya apa yang paling penting dalam hidupnya, dia masih mengatakan agama. Di tengah manusia yang semakin rasional, bahkan kalau ditanya orang menganggap tetap agama lebih penting. Setidak-tidaknya itu pengakuannya, ya. Nah pertanyaannya itu, kenapa agama itu dianggap lebih penting daripada yang lain? Atau kenapa kejayaan agama itu terus menerus, dan pengikut agama, pemeluk agama, penganut agama, ya, berdasarkan terminologinya itu ada yang pengikut, ada yang pemeluk, ya. Kalau di kita ini kan pemeluk, ya. Agama itu dipeluk, Pak, ya. Itu terus saja bertambah. Bahkan kalau dalam tradisi agama versus negara, ya, imperium dan kerajaan, juga kekuasaan itu datang dan pergi, tapi agama itu tetap bertambah jumlah pengikutnya. Bahkan khusus untuk agama Islam, dalam survei itu dinyatakan bahwa agama Islam ini sebentar lagi, kira-kira tahun 2050, akan menjadi agama terbesar di dunia jumlahnya. Ya, karena pertumbuhan kelompok Islam sekarang itu di timur, di barat, dan di barat itu jumlahnya paling tinggi, akselerasi pertumbuhannya. Ada survei tentang buku yang paling banyak laku di seluruh dunia sekarang itu adalah Al-Quran, termasuk di barat. Rupanya semakin ada benturan yang terjadi sekarang itu, sikap penasaran orang semakin lama semakin meningkat. Ya, sekarang ada tren berislam di kalangan artis Hollywood, dan itu efeknya bisa eskalatif, sebab orang jadi penasaran, ya. Orang kayak Lindsay Lohan itu, seorang artis muda yang sekarang ini lagi ramai juga. Ada artis yang tiba-tiba, ya, tidak dikenal kapan dia berislam, tiba-tiba dia sudah selfie di Ka'bah, gitu. Sehingga para pengikutnya, follower-followernya kaget karena melihat perubahan itu. Jadi itu yang pertama yang saya ingin katakan, dan ini harus kita sadari, ya, baik sebagai pribadi kita maupun sebagai bangsa kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, nanti di tingkat negara ada kelompok yang ingin mendinai, ya, menolak asumsi ini, ya. Dianggap agama itu tidak penting lah. Jangan dibesar-besarkanlah agama itu, ya. Katanya agama itu nggak ada hubungannya dengan kemajuan, bahkan agama itu cenderung membuat orang mundur dan sebagainya. Nanti ada paham-paham seperti itu. Nah, realitas ini harus dianggap harus kita terima dulu, dan ini bukan cuma pada level pribadi, juga pada level negara. Sebab pada level pribadi faktanya, ya, saya kira kalau ada undang-undang negara yang memaksa orang bangun sholat subuh, belum tentu itu orang datang. Kompensasinya apa? Apalagi suruh puasa sebulan pakai undang-undang, belum tentu itu. Kita punya negara, ya, sebagai realitas publik, nanti kita bahas tentang ini sedikit. Tapi kita ingin realitas kita adalah, yang paling dekat adalah realitas keagamaan. Orang Islam apalagi itu, Islam ini dikenal sebagai agama yang
kalau sudah masuk susah keluar, Pak. Ya, ada agama katanya gampang masuk, gampang keluar. Itu dianggap Kristen. Ya, ada agama yang susah masuk, ya, susah keluar. Yahudi, karena Yahudi itu kan dihubungkan juga dengan darah Bani Israel. Makanya dalam Yahudi tidak ada dakwah masif dia. Bahkan dia mempertahankan eksklusivitas darah Bani Israelnya itu. Nah, orang Islam ini, orang tuh gampang masuk dengan bersyahadat aja, susah keluarnya kalau sudah masuk. Nah, Islam ini realitas yang real, apalagi bagi kita orang Islam. Karena kita dilahirkan dengan Islam, orang tua kita mengandung, di dalam perutnya bayinya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nanti begitu lahir dia dikomatkan, ya. Tidak ada orang lahir anaknya dibacakan di telinganya undang-undang dasar, ya, atau Pancasila. Pasti tidak mau, dipaksa pakai undang-undang aja juga nggak bisa, ya. Atau bapak meninggal mau nggak usah dimandikan, cukup dibacakan undang-undang aja tentang macam-macam lah begitu. Tidak bisa. Nah, ini yang harus disadari, karena ini juga yang ingin diperangi oleh orang lain, termasuk nanti pada level dunia kita akan lihat ini gitu. Menyadari bahwa realitas agama itu nyata di dalam tubuh orang, di dalam diri orang, harus disadari. Dan karena itulah kemudian nanti kalau kita tarik sebagai sejarah dalam tubuh bangsa Indonesia ini, umat itu, ya, sebagai komunitas, ya, orang Islam itu sebagai komunitas disebutnya umat. Umat itu lebih tua usianya daripada negara, lebih tua daripada bangsa. Kalau kita membaca sejarah Indonesia, maka bangsa ini lahir dari rahim umat Islam. Sebab umat Islam itu adalah realitas awalnya, realitas dasarnya. Kalau kita keliling Indonesia, Pak, dan kita keliling dalam pengertian fisik atau pengertian historis, membaca, Indonesia itu memang dulu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Memang ada problem, bukan problem lah ya. Ini yang diingatkan, sering diingatkan dulu oleh Pak Nurkholis Majid almarhum. Di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, tapi realitas masa lalunya memang ada banyak artefak sejarah dari kerajaan Hindu-Buddha. Dan seolah-olah ini yang lebih populer, dipopulerkan, ya. Sehingga seolah-olah realitas Islamnya itu hilang. Sebaliknya kalau di India mayoritas beragama Hindu, tapi artefak-artefak sejarahnya itu pada masa-masa keemasan Islam, ya, seperti Taj Mahal dan sebagainya itu. Nah, di Indonesia ini realitas yang saya katakan tadi, kalau kita lihat setelah kerajaan Hindu-Buddha, ya, kemudian menjadi kesultanan-kesultanan Islam di seluruh Indonesia begitu. Mulai dari Samudra Pasai di Aceh turun ke seluruh Sumatera, ya, itu menjadi kawasan kerajaan Islam semuanya itu yang menguasai Selat Melaka. Kemudian di Kalimantan itu sultan-sultan. Makanya kalau kita ke Kalimantan hampir semua airportnya itu bernama sultan. Dan bukan cuma di Kalimantan tapi di seluruh Indonesia, sampai Sultan Hasanuddin di Sulawesi, karena di situ dulu ada kerajaan besar, kerajaan Goa Talu. Itu adalah realitas Islam. Nah, sultan-sultan inilah yang kemudian menyerahkan dirinya kepada pemerintahan pusat untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi realitas awal ini adalah realitas keumatan yang kemudian membentuk kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan di daerah, lalu kemudian bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini masa lalunya dan harus
ini juga menjadi masa depannya. Sekarang ini ada semacam kampanye yang dilakukan oleh orang tertentu, seolah-olah realitas ini nggak pernah ada. Ini terutama terjadi setelah Pilkada DKI ini, ya, atau puncaknya dalam Pilkada DKI. Ya, lahir kelompok-kelompok yang kalau memakai teorinya Pak Yusuf Kalla, di Indonesia ini memang ada bahaya. Bukan bahaya etnis, bukan bahaya agama, tapi bahaya keadilan. Di Indonesia ini kalau nyari 100 orang miskin, pasti 90 orang Islam. Kalau nyari 100 orang kaya, pasti 90-nya bukan Islam. Dan seperti kata Pak JK lagi tambahan, bahayanya kalau di tempat lain yang kaya dan miskin itu sama agamanya. Di Indonesia ini yang kaya dan miskin beda agamanya. Dan itu bisa menjadi persoalan sosial, dan itu bisa menjadi persoalan keadilan. Dan apabila kemudian dia muncul menjadi aktivisme politik, pergerakan politik, maka kita sering melihat yang timpang. Itulah yang nampak di Pilkada DKI itu. Kita ini, umat ini yang punya massa, ya, politisi, dipilih oleh rakyat, punya masjid, punya umat, punya jamaah, begitu ya. Sering kaget melihat ada orang baru, ya, atau yang kita tidak terlalu kenal begitu, tiba-tiba begitu merajalela dan mengungkapkan hal-hal yang kita belum pernah dengar, dan menyentuh sisi-sisi yang sangat sensitif. Bukan cuma dari sisi keberagaman kita, kebangsaan kita, tapi bahkan fondasi-fondasi kita bernegara. Kalau belum pernah Ahok mengatakan kalau belum menerima Ahok sebagai calon presiden, negara ini belum Pancasila. Ya, seperti omongan-omongan seperti itu. Nah, jadi Pilkada DKI itu memang efeknya adalah membuat kita tertegun bahwa aktivisme politik ini luar biasa, ya. Sehingga yang nyata jadi kelihatan tidak nyata, yang tidak nyata jadi kelihatan nyata. Bahkan sekarang ini ada gerakan begitu, orang-orang tertentu yang baru, ya, enggak juga hafal Pancasila, tiba-tiba kampanye besar sekali. Saya Indonesia, saya Pancasila, katanya. Suruh hafal Pancasila belum tentu bisa. Ya. Enggak pernah ronda tapi kampanye pluralisme dan kebinekaan. Dan lain-lain yang saya sering menganggap ini mu'alaf aja, ini mu'alaf Pancasila ini. Kalau kita ini kan memang lahir dari situ. Ya. Nah, ini realitas yang menurut saya kita amati belakangan ini muncul dan harus kita waspadai. Sebab sebagaimana masa lalunya, masa depan Indonesia itu adalah Islam. Islam dalam pengertian yang sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak awal, yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi pejuang-pejuang, mengorbankan darah syuhada, darah para ulama untuk merebut kemerdekaan, yang menggunakan panji agama untuk merebut kemerdekaan. Berat Pak Bapak lawan Belanda kalau tidak ada fatwa jihad. Cari orang mati untuk negara nggak gampang, Pak. Tetapi mencari orang mati untuk agama, karena begitulah dia lahir dan begitulah dia dipersiapkan, maka fatwa jihad menjadi lebih penting. Kaum nasionalis boleh berpidato dan berunding, tapi kalau tidak ada kiai pesantren ulama yang memfatwakan jihad, Belanda nggak terusir dari negeri ini, Jepang nggak terusir dari negeri ini. Adalah fatwa jihad yang membebaskan negeri ini. Tiba-tiba sekarang ini kata-kata jihad ini mau dikriminalisasi. Kita tidak bisa menghindar dari bantuan Turki. Kalau kita mendengar pidato dari Sultan Jogja dalam Kongres Umat Islam 2 tahun lalu, dia menceritakan bagaimana bantuan-bantuan Turki
kepada Mataram Jawa, Mataram Islam. Dan kemudian pengakuan bahwa Mataram Islam itu ya adalah bagian dari Khalifah Turki Utsmani. Tiba-tiba sekarang orang memakai kata khilafah mau dikriminalisasi. Itu tidak bisa Pak, karena itu realitas dalam agama dan realitas juga dalam sejarah bangsa kita. Bangsa ini harus tahu bagaimana cara meletakkan Islam dan umat Islam dan agama Islam sebagai realitas yang paling nyata dalam kehidupan. Dan apabila itu sudah diletakkan, maka itulah masa depan kita. Perumus-perumus bangsa Indonesia ini adalah para ulama. 9 orang, panitia 9 penyusun dasar negara sejak awal yang bersidang di dalam BUPKI itu, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, dari 9 itu 1 non muslim dari Manado, Alexander Maramis. 8 ini muslim, 7-nya haji. Haji zaman dulu Pak, bukan kayak haji zaman sekarang. Haji zaman sekarang naik pesawat 2 minggu sudah balik itu orang. Haji zaman dulu Pak dilepas seperti nggak akan kembali. Karena dia naik kapal Pak, paling cepat 6 bulan, setahun, kadang-kadang nggak balik. Makanya waktu perginya dirayakan luar biasa, apalagi kalau kembali Pak. Di kampung saya, kalau di kampung dulu Pak, kampung itu bisa sepi datang ke rumah orang baru pulang haji. Padahal pada waktu itu kita juga nggak tahu itu orang sampai apa enggak Pak, karena betapa susahnya. Maka di kampung saya dulu ada namanya haji turis. Haji turis ini yang datang dan perginya bukan pada musim haji, karena kita nggak tahu tiba-tiba dia ada di sana, karena rute perjalanan zaman dulu yang tidak semudah sekarang. Nah, jadi itu yang pertama yang saya ingin sampaikan, agar kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa juga memahami bahwa ini realitas kita. Nah, tiba-tiba di luar sana, di luar negeri itu ada konflik Pak, konflik agama dan konflik yang pernah dipidatokan dan ditulis oleh seorang ilmuwan Amerika namanya Samuel Huntington. Itu tentang clash of civilization. Ya, dia bilang intinya mengatakan bahwa akan ada 2 konflik. Pertama konflik material ya dalam bidang ekonomi antara etos Konfusius ya dari Cina ya, Tiongkok katanya sekarang ini, dengan etos kapitalisme lama Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Dan memang itu terjadi sekarang. Kalau kita lihat modal Cina merajalela di seluruh dunia. Bahkan orang-orang Amerika mengatakan China want to buy the world ya, Cina ini ingin membeli dunia karena uangnya banyak sekali ya. Dunia ini pernah sekarang ini mengkritik dirinya, termasuk Amerika Serikat, pernah kehausan dengan upah murah atau harga pokok produksi murah dari Cina ya. Sehingga hampir semua manufaktur dan kegiatan produksi di Eropa itu dipindahkan ke Cina. Sehingga Cina itu dengan penduduk yang begitu banyak ya, 1,2 sampai 1,5 miliar penduduk Cina itu menjadi mesin produksi yang gila, menciptakan nilai tambah ekonomi, bukan cuma bagi dunia tapi tentu bagi dirinya sendiri. Sehingga Cina menjadi luar biasa besarnya, akumulasi kapitalnya begitu dahsyat ya, dan ekonominya itu seperti ditulis oleh banyak ekonom, ada banyak ekonomi irasionalnya. Artinya di tempat lain itu tidak mungkin diperjualbelikan, di sana itu diperjualbelikan. Ya. Kalau di China itu seafood misalnya, kalau dibilang seafood itu segala hal Pak. Ya, kecuali yang punggungnya tidak kena matahari katanya. Punggungnya tidak kena matahari itu ya manusia. Manusia aja yang nggak dimakan. Monyet aja jadi dimakan karena kadang-kadang berdiri, kadang-kadang nunduk. Begitu punggungnya kena matahari ada itu bisa dimakan.
Jadi semua. Bapak kalau membaca bukunya Levitt itu tentang industri pelacuran, Pak, itu luar biasa. Dan itu diseriusi sebagai industri. Jadi ini satu realitas baru. Cina, kapitalisme baru ini mau menelan kapitalisme lama. Kelabakan. Amerika dan Eropa kita lihat kelabakan. Nah, ada realitas lain yang disebut di situ adalah akan ada konflik antara nilai atau peradaban, ya, kaki-kaki peradaban Islam dan peradaban Judeo-Kristian, ya, yang juga berkembang di Barat. Nah, konflik itu terjadi. Saya agak mau mengkhawatirkan atau mengingatkan kita bahwa Arab Spring itu sudah menciptakan negara-negara gagal. Kita lihat Libya, Syria, Yaman. Ini negara-negara yang sudah hampir gagal ini karena Arab Spring. Sekarang ini ada tahapan 2 dari serangan itu, yaitu mengadu domba negara-negara Teluk. Kita lihat sekarang ini beberapa negara Teluk mengembargo Qatar, ya. Qatar ini adalah salah satu negara dengan income per kapita paling tinggi di dunia. Dan sekarang Qatar ini mau di backup oleh Turki. Bapak bayangkanlah kalau ketegangan itu terus, Saudi bisa muncul pemberontakan, ya. Karena kaum intelektual di Saudi itu sekarang ini memang mengembangkan pembangkangan di dalam dan di luar. Sama juga Kuwait dan seterusnya itu. Bisa muncul negara gagal. Nah, yang saya khawatir, kegagalan itu atau konflik itu juga mau dibawa ke Indonesia. Dan bahayanya, kalau di tempat lain konfliknya ini hanya satu sisi, yaitu konflik ekonomi saja, di Indonesia ini konfliknya itu bisa dua-duanya. Ada konflik ekonomi di kalangan yang disebabkan oleh tadi yang disebut oleh Pak JK itu, karena kalangan yang menguasai perekonomian itu adalah berasal dari etnis tertentu dan kebetulan juga agama tertentu, sehingga kemudian konflik ini beradu dua-duanya. Ada konflik etnis, pada saat yang bersama ada konflik agama. Maka kalau ada gerakan-gerakan yang menggoyang sekarang ini yang saya khawatirkan. Saya sudah mengingatkan para pejabat negara, terutama di kepolisian, hati-hati kalian. Jangan kalian menyeret orang-orang moderat ini dalam tubuh umat Islam itu menjadi radikal. Dengan cara memusuhi mereka, mempersoalkan cara mereka berpakaian, mempersoalkan terminologi yang mereka gunakan. Ini bisa berbahaya sekali bagi kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia, karena kita menyeret bangsa ini dan umat ini di dalam konflik. Nah, itu sebabnya, karenanya yang terakhir yang saya ingin sampaikan sebagai saran bagi kita semua adalah kesadaran kita sebagai umat yang besar, ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, umat yang besar yang akan menjadi saksi bagi umat manusia. Pada awalnya kita ini sudah merupakan ummatan wasatan, umat pertengahan. Kenapa Pancasila itu bisa lahir sebagai platform bersama? Karena pandangan dari ulama kita, ilmuwan bangsa Indonesia, adalah pandangan umat pertengahan. Datanglah kemudian kita duduk di meja perundingan, lalu lahirlah bangsa Indonesia ini yang luar biasa besarnya. 17.000 pulaunya, ribuan suku bangsa dan bahasanya. Orang-orang di Arab, di Timur Tengah itu kaget. Mereka itu satu kontinen saja. Bahasanya cuma satu bahasa Arab. Memang ada beberapa suku tapi bahasanya satu. Tapi konfliknya nggak berakhir sampai sekarang. Indonesia ini realitasnya luar biasa. Ribuan pulaunya, ribuan suku bangsa dan bahasanya, tapi tidak ada konflik yang berarti. Padahal perbedaan kita luar biasa. Nah, Indonesia ini nggak boleh dirusak, karena salah satu aset masa depan dari umat ini nanti adalah ketika dia menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah bangsa mayoritas penduduknya Muslim dan di dalamnya ada suku bangsa dan agama lain,
sanggup dan bisa mengelola bangsanya, itulah bangsa Indonesia. Kita harus jaga ini. Dan kita nggak boleh terseret untuk menjadi radikal hanya karena ada negara yang salah cara mengelola situasi ini. Apa yang terjadi pada kasus saudara Basuki dulu itu bukan soal etnis, bukan soal agama. Itu soal cara mengelola, menegakkan hukum. Kalau dari awal yang bersangkutan semua laporan masyarakat di follow up, tentu tidak akan terjadi kemarahan besar. Tapi ini tidak. Dia seperti diistimewakan. Lapor ini mental, lapor ini mental, lapor itu mental. Sumber waras, Transjakarta, reklamasi, dan lain-lain yang banyak. Tiba-tiba meletus Pulau Seribu. Dan Pulau Seribu itu tidak ada dalam senario. Dan tidak ada merupakan bagian yang bisa dijaga. Tapi begitu meletus, terjadilah gelombang umat. Akhirnya itu dianggap sebagai soal agama. Bukan soal agama pada awalnya. Soal sikap adil kita, bahwa ada kelompok tertentu yang nampak diistimewakan. Padahal penegak hukum tidak boleh nampak tidak adil. Penegak hukum itu tidak cukup hanya adil, tapi dia harus nampak adil. Nah, itu yang kita diuji terus. Kesabaran umat yang besar ini diuji terus. Menurut saya kita harus bertahan. Dan kita pertahankan gelombang umat ini. Sebab menurut saya, ini tesis saya pribadi sebagai penutup, masa depan, masa lalu Indonesia ini adalah, realitasnya adalah Islam. Kesultanan-kesultanan, para ulama, mujahidin, para pendiri bangsa, pejuang, para syuhada. Dan insya Allah masa depannya adalah Islam. Yang saya takutkan adalah kalau tidak pernah kita ketemu jodoh, bahwa bangsa besar ini, bangsa muslim ini, ketemu pemimpin muslim yang baik, saya khawatir kalau tidak ketemu jodoh, bangsa ini menjadi lemah. Dan oleh sebab itulah kita sebagai umat, mari kita jaga stamina umat ini, tetap moderat, berpegang kepada komitmen kita, keindonesiaan kita, kebangsaan kita, di tengah besarnya keumatan kita, sehingga insya Allah kita ketemu jodoh, bangsa ini akan bangkit kembali memimpin peradaban dunia untuk menegakkan perdamaian dan keadilan yang seterusnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali barusan pemaparan dari Pak Fahri. Cuma tadi saya agak khawatir, ini kan lagi bulan puasa ya. Beliau takutnya kehausan gitu. Ini ciri khasnya nggak hilang juga nih. Beliau berapi-api. Cuma tadi saya agak khawatir bulan puasa takut belum kehausan gitu, kita nggak ada air gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar pemaparan dari beliau. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini tanya jawab, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Mungkin karena tadi Pak Fahri pemaparannya agak singkat, tadi 1 jam sebenarnya, tapi ternyata kurang dari 1 jam. Mungkin sesi tanya jawab ini agak tambah waktunya. Saya Pak Ramdan, Pak Ketua DP, Pak Ketua DKM agak deg-degan nih, wah jangan-jangan Pak Fahri keras seperti di TV. Tenang Pak, di sini di masjid insya Allah aman dan banyak bintang juga. Di sini ada Pak Jenderal Sangan, ada yang lain juga, insya Allah di sini kita aman. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari jamaah, dari ibu-ibu. Pak Fahri mohon di ini pertanyaan dari ibu-ibu di belakang Pak. Apa sikap DPR RI terkait kondisi bangsa ini, di mana para ulama, para penggerak umat Islam yang terkesan dikriminalisasi dengan kasus makar dan lain-lain Pak? Mau ini dulu jawab atau digabung sama yang lain Pak? Gabung aja. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua silakan dari jamaah. Yang pertama Pak silakan di Pak. Ini namanya Fahri juga nih teman-teman. Muadzin kita namanya sama dengan pembicara. Kenalkan dulu Pak nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Aris. Kebetulan saya tinggal dan bekerja di Qatar baru pulang dari malam, dan ini kesempatan yang sangat langka. Terima kasih. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian
akan sebagai pengayom dan bersikap aktif dalam masyarakat. Sekarang ini kok kecenderungannya yang mohon maaf agak kurang adil terutama terhadap ulama-ulama Islam. Nah, karena Bapak selaku pimpinan bisa mungkin membantu untuk menggambarkan institusi ini seperti institusi yang memang diharapkan dan dicintai masyarakat. Terima kasih. Dua pertanyaan. Satu lagi Pak. Pak Barkan. Dari Pak Barkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Fahri, saya melihat banyak sekali gerakan Anda di DPR itu mengenai gerakan manusia atau anggota di sana untuk maju bersama. Pertanyaan saya sangat riskan sekali. Bagaimana kok bisa di anggota DPR itu tidak disortir bisa berdirinya PKI? Mengapa semua pada diam? Terima kasih. Mungkin 3 dulu ya, sesi pertama 3 dulu. Nanti Pak di sesi berikutnya Pak, supaya kita tidak lupa pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu, yang kedua dari Pak Aris, yang ketiga dari Pak Barkan. Silakan. Ya, persis seperti yang saya ingin katakan tadi, memang harus ada politik di Indonesia ini yang lebih memahami sejarah, ya. Dan saya kira begitu politiknya nanti ngerti sejarah, maka kebijakan politiknya itu turun kepada aparatur-aparatur di bawahnya. Ya. Saya sudah mengingatkan berkali-kali kepada aparat kepolisian tentang ekor dari konflik ya yang terjadi pasca 9/11 di Amerika Serikat. Ketika gedung kembar Amerika itu diserang oleh pembajakan pesawat, lalu kemudian gedung itu hancur, tentu bangsa Amerika, polisi dunia, ya superpower di bidang militer dan ekonomi, lalu kemudian mengidentifikasi. Kebetulan presidennya itu namanya George Bush, ya seorang presiden yang sangat dikenal karena dia tadinya adalah seorang yang secara spiritual itu kering, lalu menikah dengan Laura ini yang merupakan aktivis agama begitu, dan dia kemudian menjadi seorang penganut agama yang kuat, yang kemudian tanpa disengaja dia mengatakan kalimat crusade, ya. Ini adalah perang salib kata dia. Jadi serangan kepada Amerika oleh Bush itu dianggap sebagai crusade, ya. Nah, disitulah muncul proposal perang yang sampai sekarang disebut dengan War on Terror itu. Mulai dari proposalnya Colin Powell yang juga di Indonesia membuat undang-undang terorisme. Bapak dan Ibu sekalian, kita bukan tidak komit dengan melawan teror dan melawan terorisme. Yang kita persoalkan adalah jangan mengidentifikasi umat moderat yang begini besar dengan identitas-identitas yang dilakukan oleh para teroris itu. Sebab saya lebih cenderung menganggap bahwa teroris-teroris yang ada di Indonesia itu adalah terbuat made by intelligent operation, ya. Dibuat oleh operasi intelijen. Karena kalau kita lihat itu tidak ada agamanya sama sekali, ya. Tidak ada agamanya, paling bisa teriak-teriak begitu aja. Tapi itu bukan orang beragama, tapi orang yang otaknya rusak, kelihatan hidupnya kacau, begitu ya. Lalu kemudian di brainwash dengan cara tertentu, lalu kemudian menjadi robot. Dan terjadilah itu. Ya kalau pakai dalil agama itu bom Melayu itu nggak akan terjadi sehari sebelum Ramadan. Kalau dia ngerti pahala, dia lakukan di bulan Ramadan. Ya kan? Yang begini-begini itu Pak, ya menurut saya aparatur di Indonesia nggak boleh terseret. Lalu kemudian nyerang guru ngaji, ya, mencurigai orang yang jidatnya hitam, pakai jenggot,
pakai celana cingkrang, pakai jubah. Wah, ini bisa bahaya sekali. Seperti yang terjadi sekarang di Timur Tengah itu, mengumumkan salah satu tokoh terorisnya itu namanya Syekh Qaradawi. Syekh Qaradawi itu punya jutaan murid di seluruh dunia. Dan dia termasuk yang dianggap sebagai ulama moderat dalam pandangan-pandangan keagamaannya. Yang menulis buku tentang fikih ikhtilat, ya fikih tentang perbedaan. Ya. Fikih prioritas, fikih modern. Tiba-tiba kalau kita mengikuti protokol mereka, menyebut Qaradawi adalah tokoh teroris, lah kita semua ini jadi teroris. Nah, ini yang sebetulnya mindset yang harus diperbaiki. Inilah yang juga yang menurut saya merusak wibawa kepolisian. Karena ada protokol untuk mengidentifikasi kelompok tertentu dinisbatkan dengan terorisme, dan ini bahaya sekali. Saya sudah mengingatkan langsung ini. Sikap ambigu misalnya. Di barat itu mau digambarkan bahwa aksi 4.11, 2.12 itu adalah aksi dari kelompok teroris. Bagaimana caranya? Setelah 4.11, bahkan saya pidato di 4.11 itu. Kebetulan istri saya operasi besok paginya di Kuala Lumpur. Saya terbang ke sana setelah aksi. Di Kuala Lumpur saya mendapat telepon dari para diplomat, wartawan asing, teman-teman saya yang bilang, Pak Fahri, itu aksi itu memang gitu aja. Ya maksudnya apa? Itu ada jutaan orang di depan istana, itu maksudnya gitu aja? Ya gitu aja. Waduh, dia bilang, itu kan kalau nyeberang sedikit lagi kan berganti pemerintahnya katanya. Saya bilang memang gak ada niat begitu. Gak ada niat begitu. Ini umat yang spontan datang tidak mau kitab sucinya dinistai. Itu aja. Dan dia gak diminta dihukum oleh masyarakat Islam ini pakai hukum yang macam-macam. Mintanya negara, kepolisian aja yang bertindak profesional, jaksanya bertindak profesional, hakimnya bertindak profesional, pasti selesai. Dan nyatanya selesai. Kalau disebut sebagai aksi teror atau kelompok intoleran, pada 212 presidennya datang, duduk di situ menjadi peserta dari jamaah Jumat. Lalu di mana terornya? Nah, tetapi itu cara orang. Makanya yang saya katakan tadi, Pak, adalah penting sekarang ini mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang menjabat, jangan mempersoalkan umat Islam ini. Jangan nisbatkan mereka dengan pesanan-pesanan yang datang dari luar. Apalagi memakai protokol war on terror itu. Ada satu protokol yang kita lupa, Pak. Salah satu yang dipakai dalam protokol war on terror adalah jihad Afghanistan. Dulu Amerika Serikat, karena Asia Tengah bergolak, dilihat ini kesempatan bagi ideologi komunisme yang bersembunyi di bawah Soviet untuk ditumbangkan. Maka Amerika Serikat, CIA dan sebagainya melakukan penggalangan intelijen. Dibentuklah melalui Saudi Arabia komunitas yang memfatwakan dan mengirim para mujahidin dari seluruh dunia pergi ke Afghanistan. Saya ingat betul itu waktu awal-awal kuliah. Saya kuliah di UI, melihat di kampus-kampus itu majalah-majalah yang ditulis oleh anak-anak muda mengglorifikasi jihad Afghanistan itu. Bahkan orang seperti Cat Stevens, musisi besar Inggris yang kemudian menganut agama Islam, berubah nama menjadi Yusuf Islam, membuat lagu-lagu tentang jihad Afghanistan, the land of Islam, dan seterusnya.
Nah, apa yang terjadi? Terjadilah jihad Afghanistan itu. Dari seluruh dunia orang mengirimkan mujahidinnya untuk membebaskan Afghanistan, dan itu dikelola bekerja sama dengan intelijen Amerika juga. Lahirlah orang-orang seperti Osama bin Laden dan sebagainya sebagai yang mewakili keluarga Saudi. Karena Saudi dan Amerika, kita tahu juga keluarga Saud dengan Amerika itu hubungannya sangat dekat. Kalau kita pergi ke keluarga-keluarga orang kaya di Saudi, itu foto mereka penuh dengan pejabat-pejabat Amerika. Saya pernah pergi ke rumah pribadinya Bakar bin Laden, saudara kandung dari Osama bin Laden, di Jeddah, di pinggir pantai besar dan indah. Saya diajak masuk ke kamar kerjanya. Itu di kamar kerjanya itu semua pejabat politisi Amerika lagi terima sumbangan dari keluarga bin Laden. Di foto donasi mereka mengalir ke Amerika Serikat. Nah, hubungannya mereka baik. Setelah jihad Afghanistan selesai, kemudian orang itu pulang ke negaranya. Kita bangsa Indonesia tahu bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan rutin. Karena ada volunteerisme di kalangan umat Islam. Sayyidina Umar mengatakan amal yang paling baik itu adalah jihad. Seterusnya berekonomi atau berpendidikan. Berpendidikan atau berekonomi. Sehingga kalau ada panggilan jihad, orang pergi membebaskan negara. Setelah itu mereka pulang, ya jadi pedagang lagi, petani lagi, tukang bengkel lagi dan sebagainya. Tapi oleh war on terror, orang-orang ini kemudian dikirim seolah-olah ini adalah teroris yang kembali ke negaranya, lalu diidentifikasi oleh intelijen mereka. Bukannya orang ini dibiarkan kembali hidup normal, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi pengusaha bengkel, malah ada yang di brainwash, ya, direkrut, lalu kemudian dijadikan yang disebut oleh bahasa BNPT itu pengantin-pengantin. Akhirnya kita semua kena fitnah. Padahal orang itu cuma ingin kembali hidup normal. Sekarang dikembangkan. Kalau dulu memakai teori ada jemaahnya. Orang-orang yang pulang ini nanti disebut JI, Jemaah Islamiyah. Setelah JI selesai nanti muncul Al-Qaeda dan seterusnya. Sekarang ada ISIS. Yang kita tahu ISIS itu juga buatan Amerika Serikat. Kita disibukkan oleh isu ISIS, seolah-olah kita nggak punya kemampuan untuk menghadapi umat kita sendiri. Kalau saya menganggap ini adalah bisnis dari kapitalisme yang sedang akan runtuh. Dan bisnis dari kapitalisme yang sedang akan runtuh itu adalah bisnis perasaan takut dan tidak aman. Efek langsungnya adalah transaksi persenjataan. Donald Trump terbang ke Riyadh. Negara yang dia kunjungi pertama setelah dia dilantik adalah Arab Saudi. Begitu sampai di Arab Saudi, dia menandatangani kontrak, totalnya itu 380 miliar dolar. Atau kalau kita rupiahkan sekitar 5.130 triliun rupiah. Sekitar hampir 3 kali APBN Indonesia. Dalam kontrak itu ada 110 miliar dolar, atau hampir 2.000 triliun 1 tahun APBN Indonesia, yaitu kontrak penjualan senjata kepada Arab Saudi. Jadi dia ciptakan suasana tidak aman di dunia. Pabrik senjatanya itu yang tidak ada marketingnya, tidak ada speknya dan sebagainya, itu terus menerus dijual. Ekonomi mereka tumbuh, sementara kita terlibat perang. Ini yang diingatkan dulu oleh Eisenhower di Amerika Serikat tentang military industrial complex. Hati-hati, industri militer Amerika Serikat bisa mengorbankan perdamaian di seluruh dunia. Karena pabrik senjata itu pasarnya adalah perang. Daripada pabrik senjata berhenti, lebih baik kita ciptakan perang di seluruh dunia. Yang saling bunuh adalah mereka, tapi kita jual senjata. Nah, saya mau bangsa ini
pejabat-pejabatnya tidak tertipu oleh slogan-slogan ini. Maka kita mengingatkan polisi, ya, mengingatkan teman-teman kita, ya. Saya senang juga Panglima TNI termasuk yang mengerti narasi ini, sehingga mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak kepada plot seperti itu. Bahkan Panglima TNI dengan berani mengatakan, dulu tidak ada TNI, yang ada itu adalah umat Islam yang berjuang, ya, dengan fatwa ulama dan senjata seadanya membebaskan bangsa kita. Nah, yang terakhir tadi soal isu komunis, saya kira ini termasuklah, ya, untuk menciptakan ketidakamanan. Semua ini adalah godaan kepada umat Islam, ujian kepada umat Islam. Karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin tersebarlah pemikiran bahwa kita umat Islam sebagai penduduk yang paling besar di negeri ini harus punya daya tahan spiritual, moral, fisik, mental, akal, supaya kita tidak terprovokasi. Kita terus maju ke depan menciptakan bangsa yang akan maju insyaallah, memimpin dunia kita ke depan. Saya kira itu yang pertama. Ada lagi? Sesi pertama tadi 3 pertanyaan, semoga bisa terjawab dan bisa memuaskan jawaban tersebut. Selanjutnya sesi kedua, sebelum saya lempar ke floor, ada pertanyaan juga dari ibu-ibu nih, Pak. Makin seru nih rupanya. Saya diamanati sama istri jam 6:30 ada acara, di 6:30 udah selesai. Ini ada pertanyaan. Sampai saat ini hampir semua tindakan politik pemerintah sangat nyata dan kelihatan berjalin kepada umat Islam. Sepertinya kita umat Islam dan ataupun wakil rakyat seperti tidak berdaya menyeimbangkan kezaliman-kezaliman politik ini. Menurut Bapak bagaimana? Terus ada lagi, bagaimana komposisi wakil rakyat di DPR, MPR yang masih bisa mempunyai kekuatan membela Islam? Mungkin maksudnya ada nggak nih anggota DPR yang masih memperjuangkan atau membela Islam nih, Islamnya? Terus ada lagi Pak, ini pertanyaan agak kayaknya banyak juga pertanyaan nih Pak. Ada Pak, mohon dipastikan nih Pak, mungkin Bapak kan bisa melakukan informasi dari A1 lah. Ada nggak yang bisa memastikan Pak, apakah benar Ahok saat ini ditahan di Makobrimob Pak? Karena bisa aja katanya bersangkutan tidak di sana Pak. Kita kan tidak tahu katanya nih. Itu 3 pertanyaan itu Pak dari ibu-ibu. Selanjutnya mungkin dari jamaah. Tadi yang duluan sana kayaknya Pak. Pak yang pakai baju hitam terima yang duluan itu Pak. Ya silakan Pak, kenalkan namanya Pak. Masih setengah jam. Pak Fahri, yang saya tanyakan adalah Pak, ini kan masih 2 tahun lagi Pak, pemilu 2019, masih banyak waktu lagi Pak. Pertanyaan pertama adalah, apakah Barometer Jakarta ini mewakili nasional juga Pak Fahri? Kemudian untuk rencana 2019, nanti pemimpin nasional itu mewakili juga kepentingan umat Islam, itu langkah-langkahnya dari kita seperti apa Pak Fahri? Agar ya lebih baiklah Pak di 2019 Pak. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi ada 2 pertanyaan dari guru sama Bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Pak Fahri, mohon minta pendapat Bapak tentang konflik yang saat ini terjadi di Qatar dengan negara Teluk. Dan pertanyaan kedua, mau pendapat Bapak tentang istilah persekusi. Terima kasih. itu dulu kali Pak ya, supaya tidak lupa. Yang pertama dari ibu ada sini pertanyaannya, yang kedua dari Bapak itu terkait pemilu 2019 ya. Dan yang ketiga dari Ada lagi Bapaknya? Ada satu lagi. Ya, Pak Agus silakan. Tetangga saya ini. Kalau dikasih nanti dikasih lewat tadi Pak Agus. Kalau hari kita sebagai umat di bawah sebenarnya sangat menentukan seperti itu.
yang kita lihat sekarang ini, kita merasa sebagian ulama sudah salah paham satu kata, tapi justru pimpinan-pimpinan yang di anggota dewan, terutama kaum muslimin, itu seperti tidak kompak, sehingga kami yang di bawah ini bingung sebenarnya. Ini mau seperti apa ya? Kamu pimpinan yang di atas sebagai perwakilan dari kaum muslimin, tapi tidak kompak. Sementara kita yang di bawah itu komando sebenarnya. Ini mau seperti apa? Contoh kemarin dalam pilkada DKI Jakarta, umat Islam sudah mengeluarkan maklumat sebenarnya dengan kita bergabung semua. Akhirnya alhamdulillah umat Islam menang. Nah, cuman sekarang ke arah yang lebih luas lagi, sepertinya pemimpin Islam yang ada di anggota dewan, saya kok sulit untuk bersatu memperjuangkan kepentingan Muslim. Mohon diberi keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Itu dulu nih pertanyaan. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang juga mengulang ya. Ini soal kezaliman kepada umat Islam. Tadi saya sudah mengatakan ini realitas yang terus terang membacanya memang perlu hati juga ya. Dan ini sebenarnya seperti misteri yang tidak gampang dibaca oleh semua orang ya. Tentang perasaan umat itu nggak bisa dia simbolik ya. Seperti pemerintah sekarang, cara membacanya ya kemudian ya mohon maaf ya, seperti mengadu domba juga. Seolah-olah ada udah yang penting udah ngundang NU dan Muhammadiyah udah selesai. Itu cara memandang persoalan yang tidak mengerti persoalan sebetulnya. Ya. Ini yang namanya gelombang umat itu tidak dia terikat oleh organisasi. Saya pernah ya agak keras ngomong kepada seorang pejabat Polri. Saya mengatakan, Anda tidak tahu sih konsep imam dalam Islam. Dalam Islam tuh imam kita itu bukan manusia. Jadi mau Habib Rizik mau siapa itu bukan imam. Itu hanya individu. Dalam Islam itu Al-Quran imamuna ya. Al-Quran itu imam kita. Karena itu dia tidak definitif kepada orang, tapi kepada siapapun yang dianggap komit kepada Al-Quran, dia akan menjadi imam. Karena Al-Quran itu kemudian hidup dalam dirinya dan dia laksanakan. Karena itu kalau nyari pemimpin orang Islam itu nggak ketemu yang formil. Bukankah Islam ini agama yang datang dengan konsep dari awal itu membebaskan manusia itu dari perantara-perantara sebagai kritik kepada agama samawi sebelumnya yang sering menyembah pemimpin-pemimpin mereka, mendewakan pemimpin-pemimpin mereka. Dalam Islam itu kemudian menjadi tesis yang dilawan, dibebaskan gitu. Sehingga yang menjadi imam adalah konstitusi, ya, Al-Quran, ya, peraturan, ya, nilai-nilai itu yang menjadi imam gitu. Nah sehingga mau dibungkam dengan cukup undang NU Muhammadiyah ke istana dianggap selesai, tidak bisa itu. Ini yang salah begitu. Nah makanya sekali lagi saya melihat ini cari jodoh aja. Makanya kita ini sebagai aktivis yang tinggal di masjid, yang hidup di masjid, ya kita harus punya komitmen juga. Karena selama ini kita agak apatis dengan politik ini. Alhamdulillah peristiwa-peristiwa kemarin itu membuat kita tersadar ya. Memang itu sejarahnya. Kalau kita lihat naiknya pemimpin-pemimpin muslim di banyak negara, terutama Turki Pak. Turki itu dulu kan tidak boleh ada politik di dalam tubuh umat. Karena di dalam Ataturkisme itu sadis sekali itu sekularismenya itu. Saya ke Turki di awal tahun 2000 Pak. Di sana hawanya itu masih belum boleh ada anak muda masuk masjid. Tahun 2000 itu. Saya datang, kalau datang itu lalu sholat di musola atau di masjid itu nggak ada yang namanya anak muda. Anak muda nggak boleh ke masjid, dicurigai. Begitu muda aja masuk masjid dicurigai.
Nah, kita kan tidak sekejam itu, tetapi alhamdulillah gelombang kemarin menyadarkan kita ada yang lebih serius rupanya. Karena itu ini akan, menurut saya yakin ini akan menciptakan gelombang. Saya kira kita belum pernah di Ramadan yang lalu bicara politik itu seserius sekarang. Nah, saya lanjutkan gabung dengan pertanyaan-pertanyaan lain, Pak ya. Tidak perlu terlalu khawatir misalnya dengan kelihatannya partai politik tidak mewakili misalnya. Saya lagi-lagi, Pak, umat ini struktur itu dianggap nggak penting, Pak. Makanya kalau ada partai, ya, mau partai apapun, kalau kemudian dia terlalu asobia istilahnya, menganggap partai adalah segala-galanya, nggak punya masa depan. Karena yang punya masa depan itu adalah gelombang umat. Barang siapa yang mengintegrasikan diri dengan gelombang ini, dia menjadi bagiannya. Dan dia yang bisa menangkap ruhnya, perasaannya, kecemburuannya. Dan kenapa dia menjadi gelombang yang besar? Karena itu belum tentu itu berasal dari partai politik, atau pengusaha, atau polisi, atau tentara, atau pejabat, atau siapapun. Karena umat ini mengidentifikasikan dirinya, atau mengidentifikasi sendiri siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Nah, ikut dalam gelombang ini menurut saya untuk tetap optimis, caranya adalah ada 3 yang menurut saya. Pertama, kita harus terus mengembangkan narasi yang benar tentang keumatan dan kebangsaan kita. Karena kita adalah tuan rumah. Jangan minder, jangan ditakut-takutin, jangan mau dikucilkan, jangan mau disingkirkan. Ya. Kita yang harus merangsek dan berada di tengah. Inisiatif-inisiatif kecil untuk membuat pengajian, untuk membuat pergerakan, silaturahim, pawai, aksi dan sebagainya yang mencerminkan gelombang dan cita rasa Islam ini harus berkembang. Dan berikutnya adalah setelah kita punya narasi, kita menyusun gerakan. Silaturahim antar masjid, antar kelompok, antar umat harus kita teruskan. Karena ini adalah ikatan kita. Pak, nanti kalau ada apa-apa dengan Indonesia ini, Pak ya, yang berjuang tuh pasti kita, Pak. Yang ada fatwa jihad bertahan, membela tanah air, dan membela tanah air adalah jihad. Yang kalau kita wafat dalam membela tanah air masuk surga, itu cuma ada dalam agama Islam. Orang-orang yang sok kampanye nasionalis, pro kebinekaan dan sebagainya, itu nanti angkat koper pergi ke negara lain, Pak. Yang akan bertahan terakhir di republik ini ya kita. Orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan tanah yang memberinya makan dan udara yang memberinya kesehatan dan paru-paru yang baik. Jadi karenanya itu terus soal nanti siapa figur pemimpin, yang penting narasi dan gerakannya sudah ada. Dan umat Islam itu harus mencari pemimpinnya sendiri. Ya. Sebab di Indonesia ini seperti pesan Pak Natsir, orang itu di talent scouting, Pak. Ada kelompoknya yang men-talent scouting. Dia lihat ini, wah ini orang bisa ceramah di masjid nih. Ya, assalamualaikumnya bagus, bisa jadi imam sholat. Wah, ngerti politik Islam. Ini jangan ini coret nih. Cari caranya supaya orang ini segera dihabisi. Itu dioperasi, Pak. Ya. Coba Bapak bayangkan apa yang dilakukan kepada Habib Rizik, itu kan gila betul itu, Pak. Ya. Handphone punya siapa, percakapan siapa, gambar siapa, nah, yang tersangka Habib Rizik. Tapi itu bisa terjadi, Pak, ya. Karena kita tidak hidup di dunia hampa, di ruang hampa. Orang memakai segala cara. Ya. Karena itu kemudian pergerakan ini tidak boleh berhenti dan harus sadar gitu.
Di Indonesia ini sudah terbukti lah, kalau dalam kategori kepemimpinan yang sering diceramahkan oleh para ustadz kiai itu, ya kan, ada yang haram, ada yang halal, ada yang subhat. Rasanya ada yang terus mau ngasih kita yang haram gitu. Tapi ini kayaknya berat lah ini. Tapi nyari yang halal ini juga susah. Saya ingat betul itu ya. Orang kayak Pak Amin Rais saja dulu mau nyapres itu mendapat 12%, Pak. Sampai hari ini masih dianiaya, Pak. Dituduh terima uang dan sebagainya. Terus saja itu. Ya, itu nasib politisi Islam, Pak. Ya. Kalau orang Islam ini kalau mau jadi pemimpin, itu dia harus membuktikan macam-macam, Pak. Dia harus membuktikan bahwa dia pluralis. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak anti kebinekaan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga berat ini. Yang jadi pemimpin ya yang subhat. Makanya ilmunya juga subhat, Pak. Ya. Kita dulu bersyukur punya orang kayak Bung Karno yang orang nggak ngeh ya. Dia itu guru agama. Ya, dia punya emosi keagamaan. Kalau dia berpidato tentang agama luar biasa. Ya. Tapi ini kan susah dicarinya. Jadi yang halal ini susah. Nah, orang tuh ngasih kita yang subhat terus. Sekali-kali kalau kita bisa ketemu yang halal ini, seorang muslim yang baik, paham agama, paham umat, mencintai bangsanya, mencintai umatnya, mengerti bagaimana cara menghadapi kehidupan, ini akan dianggap bala bencana. Sebab orang seperti ini, Pak, kayak Erdogan, Pak, sekali berkuasa, dia pegang kekuasaannya itu nggak dia lepas-lepas. Dan Turki itu mengalami perubahan yang luar biasa. Dari sekularisme yang pekat sekali. Kalau kita pergi ke Turki dulu itu, hanya orang tua yang boleh beragama. Anak muda nggak boleh beragama. Jilbab tidak boleh masuk kantor pemerintah. Ya, nggak boleh masuk. Oleh Erdogan semuanya diubah. Orang sekarang ini di Turki ini tidak terlalu ingat lagi kepada Atatürk. Ingatnya itu kepada Al-Fatih. Masjid penuh. Kegiatan perekonomian Islam tumbuh. Kalau bukan karena baper Turki, Pak, siapa yang menampung saudara-saudara kita yang mengungsi dari Syria itu? Siapa yang menstabilkan kawasan? Dan sekarang ini yang membela Qatar juga, itu Turki, yang mengingatkan kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya itu bahwa kalian sedang diadu domba. Itu satu aja negara seperti Turki itu, Pak, alhamdulillah luar biasa efeknya. Meskipun kita agak mengkhawatirkan karena dalam transisinya itu sedang dicoba terus untuk diubah. Tetapi orang Turki sudah menemukan identitasnya sebagai bangsa muslim, yang sebelumnya tidak boleh, Pak. Kalau kita pergi ke Turki, memang ada masjid-masjid di zaman kekhalifahan dulu, tapi di dalam masyarakatnya itu nggak ada ibadah, nggak ada sholat. Persis kalau kita pergi ke Asia Tengah sekarang. Kalau Turkinya udah berubah. Saya ke Asia Tengah, hampir semua negara Asia Tengah saya datangi, Pak. Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kirgistan, ya, dan seterusnya itu. Negara-negara bekas Uni Soviet. Di sana itu belum ada sholat 5 waktu, Pak, sampai sekarang. Sebagian dari pemerintahannya ini baru mengizinkan sholat Jumat. Di zaman Soviet dulu sholat Jumat pun nggak ada. Tapi serem, Pak, ya. Serem bagi rezim yang salah paham, karena di beberapa sudah mulai dibolehkan. Sholat Jumat itu Masya Allah, Pak, itu kayak sholat Idul Fitri, membludak itu. Kalau Bapak pergi ke Moskow sekarang ini, karena di Rusia itu salah satu populasi muslim yang besar ya, di mantan Soviet. Di Moskow sekarang didirikan ribuan masjid.
Karena jumlah umat Islam yang banyak. Karena pemandangan kalau hari Jumat itu kok banyak jalan macet. Diperiksa dan diperiksa, rupanya banyak orang yang sholat, yang meluber sampai ke jalan-jalan. Saya terakhir sholat Jumat itu di Azerbaijan. Itu luar biasa Pak, penuh masjidnya. Saya terus terang sholat itu hampir sampai berdiri Pak. Ruku sujudnya itu cuma bisa begini, saking padatnya, dan itu sampai jalan raya. Jadi umat ini tumbuh berkembang, semakin ditekan semakin membesar. Tapi begitu ketemu identitasnya, pemimpin yang sanggup memberikan kepada mereka emosi dan identitas keagamaan secara positif, ini bangsa akan terbang Pak, membebaskan bangsa-bangsa lain. Kekuatannya ada dari dalam. Cuman pemimpinnya itu bukannya membangunkan potensi dan emosi, kecemburuan, tenaga dari umatnya, itu malah dimusuhi dan diancam-ancam sampai sekarang. Pak Jokowi termasuk orang yang dipakai untuk melumpuhkan kekuatan Islam di Indonesia ini. Sehingga ngomongnya itu ngawur-ngawur. Jangan campur agama dengan politik. Ya bagaimana cara misahinnya? Habis itu kita ajak debat, dia kabur. Gak tahu siapa yang naruh pidato di depannya itu loh, dia baca aja, habis itu pergi. Subhat ini jadinya. Ya. Nah karena itulah saya kira gelombangnya harus dijaga dan dipertahankan. Yang berikutnya adalah sama Pak, soal DPR dan lain sebagainya, itu adalah soal pergiliran aja. Saya yakin nanti pemilu yang akan datang, kalau marching ini atau pawai ini terus berlanjut, insya Allah akan terpilih anggota DPR yang lebih baik. Mudah-mudahan dari situ akan terpilih presiden yang lebih baik, yang semakin halal ini, ya. Sehingga kemudian betul-betul bangsa kita mencerminkan, ya, satu keutuhan, ya, di dalam politik dan di dalam masyarakatnya. Sebab kalau agenda dari orang lain adalah membuat itu tidak terjadi, terus tidak terjadi. Saya sebagai politisi merasakan betul bagaimana orang-orang itu yang punya uang, yang punya media, kalau bisa saya ini tidak dipopulerkan, tidak punya akar, dicari kesalahannya, diadu domba, dan seterusnya dan seterusnya. Orang itu terus bekerja dari luar supaya kita ini tidak punya masa depan. Nah karena itulah saya kira yang penting gelombangnya hidup, yang penting gerakannya kita siapkan. Siapa yang jadi pemimpin, itulah nanti tugas di dalam demokrasi. Karena dalam demokrasi ada pemilu. Harusnya jika gelombang itu tercipta, insya Allah sebagaimana yang terjadi di Pilkada DKI itu, kita bukan anti Ahok, tapi karena dia memusuhi umat Islam, dan nampak sekali dari cara dia berbicara dan gestur dia, sikap dia kepada para ulama dan kepada simbol-simbol agama, akhirnya siapapun yang lainnya, yang penting bukan dia. Dan itu juga bisa terjadi di masa depan. Kalau gelombang ini berjalan dengan baik, insya Allah gelombang ini akan cari jodoh. Dan kalau gelombang ini adalah gelombang yang positif, mudah-mudahan jodohnya ketemu, yaitu seorang pemimpin yang akan mencintai bangsa dan umat ini sebaik-baiknya, sehingga bangsa ini maju dalam keterpaduan antara Islam sebagai ruh dari bangsa kita dan Indonesia yang akan berjaya memimpin peradaban dunia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian saya bisa sampaikan. Diskusinya padat sekali. Tadi yang terakhir Pak, belum. Soal apa? Kepastian tahun 50. Saya berharap si polisi tidak main-main, ya. Tetapi kalau dia main-main pun, ya itu adalah bagian dari gelombang kita. Jadi nggak perlu khawatir Pak, jangan dianggap final. Biar aja. Jangan-jangan itu mereka lakukan supaya stamina dari gerakan kita itu sampai pemilu. Biar aja begitu. Nggak usah khawatir. Karena semua ini kan di atas semua yang lainnya itu kan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita nggak tahu semua itu. Pesta sudah disiapkan pada malam itu,
kemenangan 1-2%, panggung sudah didirikan, petasan sudah dibikin, mau dirayakan secara besar-besaran untuk menunjukkan bahwa rakyat Jakarta happy dengan kepemimpinan baru yang terpilih. Ternyata kalahnya telak, sakitnya di sini. Tetapi itulah semua, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita yakin bahwa semua skenario boleh ada, tetapi pada akhirnya skenario Allah lah yang menentukan jalannya sejarah umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.